Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk memulai atau mempertahankan sebuah kebiasaan? Apa yang membuat kebiasaan-kebiasaan kita sulit diubah? Bagaimana cara membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat bertahan lama? Apa rahasia di balik kebiasaan-kebiasaan sukses yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil? Halo semua, selamat datang di channel Segila Buku. Kali ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebiasaan. Setiap dari kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada kebiasaan yang baik, ada pula kebiasaan yang buruk. Kedua kebiasaan ini tentu saja akan membawa dampak yang berbeda pada hidup kita. Dalam video ini, saya akan meringkas sebuah buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Di sini, kita akan mempelajari apa itu kebiasaan atomik, bagaimana membentuk kebiasaan atomik, bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, menjaga konsistensi dalam kebiasaan atomik, dan cara meningkatkan kebiasaan atomik agar membuat hidup kita lebih baik. Jadi, jika kita ingin mempelajari cara membentuk kebiasaan yang baik dan ingin mencapai tujuan hidup kita, tonton video ini sampai habis. Mari kita mulai. Apa itu Atomic Habits? Pertama-tama, mari kita bahas apa itu kebiasaan atomik. Kebiasaan atomik adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari. Kebiasaan atomik memungkinkan kita membuat perubahan kecil namun signifikan dalam hidup kita. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Mari kita bahas 4 hukum dasar untuk membentuk kebiasaan atomik. Pertama, buatlah sebuah gambaran yang jelas tentang kebiasaan yang akan kita bentuk. Ini berarti kita harus menentukan tujuan yang spesifik dan mengukur kemajuan yang kita alami secara teratur. Ada 3 komponen utama dalam hukum yang pertama ini, yaitu tujuan yang spesifik, pengukuran kemajuan, dan menjadwalkan kebiasaan tersebut. Pertama-tama, kita perlu menentukan tujuan yang spesifik untuk kebiasaan yang akan kita capai. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga, maka buatlah tujuan yang spesifik seperti berolahraga setiap hari selama 30 menit. Selanjutnya, kita perlu mengukur kemajuan kita secara teratur. Ini bisa dilakukan dengan membuat jurnal atau menggunakan aplikasi yang dapat membantu melacak kebiasaan kita. Dari sini kita dapat melihat apakah sedang menuju ke arah yang benar atau apakah perlu membuat perbaikan. Terakhir, kita perlu membuat jadwal kapan kebiasaan tersebut akan dilakukan. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga setiap hari, maka tentukan waktu spesifik kapan kita akan berolahraga. Misalnya jam 5 setiap pagi. Dengan membuat jadwal, kita dapat mengubah kebiasaan menjadi bagian dari rutinitas harian dan memudahkan kita untuk melakukannya secara konsisten. Hukum yang kedua, yaitu membuat kebiasaan yang menarik. Ini berarti kita harus menemukan cara untuk membuat kebiasaan tersebut menjadi menyenangkan atau memiliki manfaat langsung. Misalnya, jika kita tidak suka berolahraga, cobalah mencari jenis olahraga yang kita nikmati, atau carilah teman yang dapat memotivasi kita. Selain itu, mencari manfaat langsung dari kebiasaan kita juga dapat membantu membuat kebiasaan lebih menarik. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga setiap pagi, cobalah membayangkan manfaat langsung yang akan kita dapatkan, seperti tubuh terasa menjadi lebih segar dan mengurangi stres serta meningkatkan kualitas tidur. Membuat kebiasaan yang mudah dilakukan. Ini berarti memecah kebiasaan menjadi tindakan yang lebih kecil
dan lebih mudah dilakukan. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga, mulailah dengan olahraga yang lebih ringan dan singkat terlebih dahulu, seperti berjalan cepat selama 10 menit setiap hari. Kemudian, setelah kebiasaan tersebut terbentuk, kita dapat meningkatkan durasi dan intensitasnya. Membuat kebiasaan yang tidak dapat dihindari. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan kita dan membuatnya menjadi bagian dari identitas kita. Contohnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan makan sehat, buatlah lingkungan sekitar kita dengan makanan yang sehat dan hindari membeli makanan yang tidak sehat. Selain itu, berbicaralah dengan diri sendiri dan orang lain tentang kebiasaan baru kita, sehingga kebiasaan tersebut menjadi bagian dari identitas kita. Misalnya, buatlah pernyataan seperti, "Saya adalah seorang yang sehat dan rajin berolahraga," atau "Saya selalu membaca buku setiap malam sebelum tidur." Dengan menerapkan keempat hukum ini, kita dapat membentuk kebiasaan atomik yang dapat bertahan lama dan membawa manfaat yang signifikan dalam kehidupan kita. Teruslah mengasah kebiasaan-kebiasaan kita dan jangan lupa untuk mengukur kemajuan kita secara teratur dan membuat perubahan jika diperlukan. Jika Anda ingin mendapatkan informasi dan pengalaman secara utuh tentang isi buku ini, saya sarankan untuk membeli dan membaca bukunya secara langsung. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui kebiasaan-kebiasaan yang sehat dan produktif. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan membagikan konten ini kepada teman yang lain. Tuliskan juga kira-kira buku apa lagi yang akan kita bahas berikutnya. Sampai jumpa.